Mantan pembalap profesional Enzo Ferrari dan istrinya yang bernama Laura memulai auto Costruzione Ferrari saat kekacauan yang terjadi di Italia pasca Perang 1947. Tetapi 10 tahun kemudian semenjak peristiwa kelam yang menewaskan anaknya, hubungan Enzo dan Laura menjadi kacau. Itu dikarenakan Enzo yang kurang kasih sayang dari Laura sering bermain wanita membuat Laura frustasi dan menjadi orang yang gampang emosi. Walaupun Enzo kini udah punya wanita lain yang bernama Lina Lardi dan seorang anak laki-laki bernama Piero, sesekali Enzo menyempatkan dirinya berziarah ke makam anaknya yang bernama Alfredo Dino Ferrari. Pada kesempatan itu, Enzo yang udah nggak sanggup menjalani hidupnya karena masalah yang terus berdatangan mencurahkan isi hatinya. Setelah dirasa agak tenang tanpa memperdulikan Laura yang baru tiba di pemakaman, Enzo langsung pergi ke sirkuit. Diketahui akhir-akhir ini kondisi pendapatan perusahaan Ferrari semakin menurun karena mobil yang dikeluarkan selalu aja kalah dalam balapan. Alhasil setibanya di lokasi, Enzo yang melihat drivernya yang bernama Eugenio mengetes mobil balap mereka dengan putaran yang lambat, menyuruhnya agar menggeber mobilnya lebih kencang dan memecahkan rekor sebelumnya. Di tengah situasi tersebut datanglah seorang pria sekaligus pembalap amatir bernama Alfonso de Portago yang memohon pada Enzo untuk menjadikannya driver dalam tim Ferrari. Mendengar hal itu tentu aja Enzo yang gak menerima orang sembarangan pun gak menyetujui permintaan Alfonso. Tetapi secara mengejutkan gak lama kemudian mereka dikagetkan dengan Eugenio yang tiba-tiba mengalami insiden kecelakaan, dan melihat hal itu dengan berat hati Enzo pun menerima Alfonso. Atas peristiwa buruk yang baru aja dialami, Enzo tampak terpukul dikarenakan walaupun udah berusaha keras untuk menyelamatkan Eugenio, karena kondisinya yang kritis sangat disayangkan Eugenio harus tewas secara mengenaskan. Dari sinilah kita mengetahui fakta di mana selain Dino dan juga Eugenio, beberapa tahun silam Enzo telah kehilangan kedua temannya dikarenakan hal yang serupa. Beberapa waktu kemudian, Enzo yang baru tiba di kantor udah ditunggu oleh akuntan perusahaan Ferrari yang bernama Kogi. Pada kesempatan itu, Kogi mengatakan jika Enzo akan bangkrut jika terus begini dan gak mau bekerja sama atau bermitra dengan perusahaan lain. Hal itu dikatakan Kogi karena produksi mobil Ferrari yang terus menurun drastis. Tetapi alih-alih menuruti perkataan Kogi, Enzo yang gak mau bermitra dengan perusahaan lain malah langsung menolak. Signor Ferrari, this is Doman. Yeah, I know who it is. Kogi. Keesokan harinya Alfonso diberi kesempatan langsung oleh Enzo untuk menunjukkan kemampuan di lintasan. Dan walaupun dia hanya seorang pembalap amatiran, Alfonso bisa membuat Enzo terpukau. Aksi-aksi gemilang Alfonso juga dilihat oleh pacarnya yang cantik seksoy and blondie yang bernama Linda. Seusai latihan, Enzo yang mengetahui kehebatan anak itu mengatakan kalau dia akan memberikan mobil Ferrari 250 untuk digunakan Alfonso dalam balapan nanti. I have admiration, but keep them away from the paddock. The driver works 250. Not the most powerful car. Di sebuah restoran, Alfonso disambut baik oleh driver andalan Enzo yang bernama Petrus. Gak hanya itu aja, Mike Hawthorne si juara masa depan, Von Tripp si paling terkenal, Olivier Gendebien pengemudi mobil sport terbaik dunia, Taruffi pengemudi tim yang paling tua, Siti insinyur terbaik, dan Sagliati yang selalu mengerjakan proyek rahasia menerima Alfonso dengan baik. Di sela-sela waktu luang, sesekali Enzo pergi ke kediaman Lina hanya untuk beristirahat dan memberi ilmu yang dia ketahui tentang mesin pada Piero. Di hadapan sang ayah, Piero mengatakan jika dia ingin sekali tanda tangan dari Alfonso dan berjanji suatu saat nanti dia akan menjadi pengemudi yang handal. If I make the curve more gentle. Enzo yang udah berulang kali memikirkan perkataan Kogi memberikan sebuah laporan keuangan perusahaan pada Laura. Demi berkembangnya Ferrari, Enzo meminta kendali penuh atas saham perusahaan yang ternyata dibagi dua dengan Laura. Mengetahui hal tersebut, Laura yang gak mau rugi meminta uang $1,5 juta sebagai gantinya. I want my gun back.
Sebelum acara balapan Mile Miglia digelar, Enzo memperkenalkan semua timnya beserta mobil-mobil yang mereka pakai pada para wartawan. Di tengah sesi foto dan wawancara yang lagi berlangsung, Enzo yang melihat kekasih Alfonso juga ada di sana mengajak Linda untuk foto bersama mereka. 36 jam kemudian, dalam sebuah acara pesta yang lagi berlangsung, tampak jelas Enzo dan beberapa orang terkenal, termasuk pemilik perusahaan Maserati yaitu Cavaliere Adolfo Orsi, sangat menikmati jalannya pesta. Pertunjukan itu ternyata berdampak penuh pada Enzo dan keluarganya. Hal itu bisa dibuktikan dengan sebuah kilas balik dari Enzo, Lina Lardi, dan juga Laura. Mereka semua membayangkan hal-hal romantis yang pernah mereka alami dengan orang yang mereka cintai. Keesokan harinya, di sebuah acara balap, tim Ferrari tampak kesulitan menghadapi tim balap dari Maserati. Walau berbagai cara dan usaha mereka lakukan, Ferrari masih berada di belakang Maserati. Hingga di suatu momen saat Alfonso lagi berdampingan dengan tim Maserati, sangat disayangkan dia yang ketakutan melambatkan laju mobil, membuat tim Maserati unggul dalam balapan itu. Atas kekalahannya itulah para driver terutama Alfonso dimarahi habis-habisan oleh Enzo, dan dia mengatakan jika mereka harus unggul dari tim Maserati karena para driver dari tim Maserati bisa dibilang sangatlah hebat dan penuh keyakinan, jauh berbeda dengan mereka yang terlalu santai dan penuh ketakutan. Atas hal itulah Enzo memberi masukan pada mereka agar mencari celah dari kesalahan lawannya. He passes. He won, you lose. Sebelum pergi, Enzo yang kini udah percaya pada Alfonso menukar mobil yang akan dia gunakan nanti dengan cc yang lebih besar. Alfonso akan mengemudikan salah satu mobil dari 335, sedangkan mobil coupe kecil Alfonso sebelumnya akan digunakan oleh Olivier. Well, of course he will, but he'll beat you anyway. Di waktu yang sama, Laura pergi ke bank untuk mencairkan cek yang dijanjikan oleh Enzo senilai $500.000. Setelah menandatangani surat kuasa penuh atas semua saham, Laura malah kaget karena ternyata Enzo belum menandatangani cek itu. Karena gak ada jalan lain lagi, Laura mengatakan pada si teller kalau dia akan menyimpan surat alias berkas-berkas yang berisi kuasa penuh Ferrari itu terlebih dulu. Dan sebelum pergi meninggalkan bank secara mengejutkan, entah tahu dari mana, tiba-tiba Laura meminta informasi tentang pembayaran khusus yang dilakukan Ferrari kepada Lina Lardi. I don't know for how long they've been going on. Pada malam hari, Enzo yang rarudet alias pusing karena perselingkuhannya dengan Lina terbongkar mencurahkan isi hatinya pada Scaglietti. Scaglietti tanpa pikir panjang langsung menunjuk ke arah Merpati karena walau kandang Merpati terbuka lebar, Merpati nggak akan kabur jauh karena memiliki rumah atau tempat yang nyaman. Selain itu, Scaglietti menyuruh Enzo untuk jujur memberitahu Laura kalau Enzo harus hidup terpisah dengannya. Stay there, pigeon, or you're dead meat. Setibanya di rumah, Enzo yang udah ditunggu oleh Laura untuk menjelaskan hubungan gelapnya selama ini dengan Lina. Merasa kagok belang berontok eker alias kepalang tanggung, Enzo terus terang mengatakan hal yang sejujur-jujurnya tentang hubungannya dengan Lina. Laura sontak marah sampai-sampai mengungkit kejadian anak mereka yang telah meninggal. Walau sedikit nyeri di dada, Laura tetap menyerahkan semua surat kuasa yang dia ambil dan menyuruh Enzo menandatangani ceknya. This is a gun pointed at her head. Setelah menyelesaikan masalah dengan Laura, Enzo menghampiri Lina bermaksud untuk mengajaknya tinggal di Modena setelah balapan Mile Miglia usai. Mendengar ajakan tersebut demi kehidupan yang layak dan jauh dari para tetangga yang suka ngegosip, tanpa pikir panjang Lina menyetujui permintaan itu. Akhirnya balapan Mile Miglia pun segera dimulai. Tampak jelas para warga dan wartawan sangat antusias ingin menyaksikan driver andalan mereka berpacu di lintasan. Kedatangan Enzo di sana langsung disambut oleh para wartawan yang sontak menggerumuni tim Ferrari. This is my new friend Deportago. I'll do his drive. Enzo memasukkan 5 mobil beserta para pengemudi handal termasuk Alfonso yang dipercaya bisa membawa tim Ferrari sebagai pemenang. Satu persatu para pengemudi menggaspol mobilnya, dan sebelum Alfonso memacu mobilnya, Enzo gak lupa meminta tanda tangan Alfonso untuk Piero terlebih dulu.
Secara mengejutkan, di awal balapan tim Maserati bisa memimpin karena mereka berusaha keras agar menjadi juara. Tapi ternyata tim Ferrari yang mengingat omongan dari Enzo mempraktekannya di lintasan menunggu kesalahan tim lain. Hingga di suatu momen mereka bisa mengalahkan satu persatu lawannya. Kedatangan mereka di checkpoint disambut hangat oleh para penggemar yang membuat para pembalap semakin bersemangat. Di waktu yang sama, Enzo tiba-tiba dihubungi oleh Avvocato Agnelli yang secara gak disangka, Avvocato selaku cucu dari pendiri perusahaan Fiat yang gak mau Enzo bekerja sama dengan tim lain, berjanji mau membantu tim Ferrari setelah balapan usai. Setelah mengisi bahan bakar mobil masing-masing, para pengemudi pun saling bersaing kembali di atas aspal yang sangat panas. Balapan itu berlangsung dengan penuh adrenalin pada setiap pengemudinya. Melihat seorang pembalap Maserati terperosok jatuh, Taruffi yang kasihan membawanya bareng sampai ke checkpoint selanjutnya. Setibanya di checkpoint, Orsi tampak heran melihat salah satu drivernya ikut nebeng dalam mobil tim Ferrari. Di hadapan banyak orang, Orsi yang merasa dipermalukan memarahi si driver karena udah berani-beraninya duduk bersama tim lawan. Aduh! You shouldn't walk. Karena peristiwa sebelumnya, Orsi yang merasa malu mengeluarkan semua drivernya dari lintasan alias keluar dari balapan. Kabar itu sontak membuat para pembalap tim Ferrari tampak bahagia karena satu-satunya musuh terberat mereka telah tersingkir saat mereka melewati sebuah jalanan yang lurus dan disambut oleh para warga yang sangat antusias ingin melihat secara langsung. Tiba-tiba ya, Alfonso yang melaju sangat kencang di luar batas menggeleng sebuah benda yang membuat mobil yang dia tumpangi terpental dan menghantam para penonton. Terlihat dengan jelas peristiwa naas itu menewaskan Alfonso dan para penonton yang berada di sekitaran lintasan. Tim Ferrari yang gak mengetahui kejadian naas itu kini udah mencapai garis finish dan merayakan kemenangan mereka. Linda yang sejak tadi belum melihat keberadaan sang kekasih sontak menanyakannya pada Petrus. Dan setelah sekian lama menunggu, Enzo yang mendapat kabar tentang kecelakaan timnya langsung pergi ke lokasi. Melihat driver barunya tewas secara mengenaskan, Enzo tampak merenung sejenak karena dia merasa demi mencapai puncak banyak sekali orang yang harus menjadi korban. Satu persatu dalaman mobil dicek agar mengetahui apa penyebabnya. Dan setelah mengetahui bahwa Alfonso terlebih dulu menginjak benda asing atau batu, Enzo mengatakan pada para wartawan bahwa dia berani bertanggung jawab atas peristiwa naas yang telah terjadi. Singkat cerita, mengetahui kalau Laura mencairkan ceknya, Enzo langsung menghampiri dan menanyakan hal tersebut. Ternyata secara gak disangka, Laura mencairkan semua ceknya hanya untuk membantu Enzo. Walau Laura sakit hati dan terus dinyeri oleh Enzo, Laura ternyata masih ada rasa sayang terhadap Enzo. Aduh. But it is my wish. Beberapa tahun kemudian, Piero belajar permesinan dan dibawa ke divisi kompetisi oleh Enzo di umur 19 tahun. Setelah mengumpulkan bukti-bukti dan melalui proses pemeriksaan yang panjang, Ferrari dibebaskan dari tuduhan atas kecelakaan tempo hari. Laura meninggal dunia pada tahun 1978, kini Enzo dan Lina melanjutkan hidup mereka di Modena. Dan beberapa tahun berlalu, Piero Ferrari menjadi wakil pimpinan Ferrari.